Serunya debat Capres dan Cawapres di segmen 5, saya ingin lihat dulu highlight dari Bang Idrus di segmen kelima ini sebelum kesimpulan nanti. Ya, jadi saya melihat begini ya, bahwa Indonesia hari ini ya sebagai akibat daripada satu perubahan, itu kekuasaan itu terbagi. Ya, jadi secara horizontal terbagi dan secara vertikal terbagi. Okay. Jadi misalkan secara vertikal itu presidennya adalah Demokrat, gubernurnya ini macam-macam dari berbagai partai, apalagi bupati-bupatinya. Nah, saya melihat di sini Pak Prabowo itu konsisten sesuai dengan tuntutan pemerintahan yang modern. Itu pendekatannya konsep, pendekatannya pikiran, ya pendekatannya program. Karena itu sebagai seorang pejabat jadi presiden harus meyakinkan kepada pemerintahannya yang ada di bawah itu tentang program yang pro rakyat. Nah, sementara dari Jokowi tadi itu langsung memulai dengan politik anggaran. Dan kalau misalkan tidak dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa akan mengurangi anggaran. Nah, yang rugi siapa? Rakyat. Oke. Jadi kalau anggaran dirugi dan itu yang menjadi instrumen, yang rugi bukan bupatinya, bukan gubernurnya, yang rugi adalah rakyat. Pak Taufik. Nah, ini saya kira sangat tidak pro rakyat seperti itu. Iya, saya tidak mau komentar mana yang bagus, mana yang enggak. Tetapi saya bisa memastikan malam ini dengan berangkat dari pemikiran how you think is how you act is who you are. Baik, kita kembali ke kesimpulan Pak Taufik. Sudah mulai. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita mulai segmen ke-6 atau segmen yang paling terakhir dari debat kita untuk tema pada hari ini. Di segmen ini kita akan meminta pernyataan penutup dari para kandidat pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Saya akan membacakan rangsangan untuk Anda ketika Anda akan menyatakan pernyataan penutup tersebut. Mohon diperhatikan. Sebagai pernyataan penutup dari Anda, para kandidat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kami minta Anda meyakinkan rakyat Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri ini, yang juga ada di ruangan ini, bahwa di bawah kepemimpinan Anda selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nantinya, jika Anda terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik dari kondisi saat ini dalam hal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan perkembangan negara hukum. Kami akan berikan kesempatan 3 menit untuk Pak Joko Widodo dan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Saya berikan waktu 3 menit, bisa Anda mulai dari sekarang. Silakan. Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan, apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, apabila rakyat memberikan amanah kepada kami, maka kami akan bekerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik, pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung sehingga demokrasi bisa berjalan dalam kegembiraan. Dan kita harapkan Pilpres juga bisa nantinya berjalan dalam kegembiraan rakyat. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu saya yang selalu mendoakan saya, istri saya Iriana yang juga hadir, Ibu Mufidah, Yusuf Kalla, dan anak-anak saya dan putra-putri Bapak JK yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mengabdikan diri, dalam rangka mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah hal yang utama. Kalau presiden nomor 2.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 menit, Pak JK mau ditambahkan? Cukup? Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Saya ingatkan lagi-lagi, jangan mendahului saya memberikan tepuk tangan, gitu ya. Silahkan tepuk tangan, gitu. Saya berikan kesempatan sekarang kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, masih rangsangan pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 3 menit, Anda sampaikan kepada rakyat Indonesia sekarang. 3 menit waktu Anda saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Tujuan kita bernegara, tujuan kita merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil, bangsa yang makmur, di mana rakyatnya sejahtera. Tetapi kalau kekayaan kita tidak tinggal di republik kita, kalau kekayaan kita bocor terus keluar, walaupun kita punya sistem demokrasi yang indah, tetapi ujungnya kesejahteraan rakyat sulit dicapai. Jadi kami, Prabowo Hatta, apabila menerima mandat dari rakyat, kami akan bekerja keras. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara. Menyelamatkan kekayaan itu sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti demokrasi yang produktif. Demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi rakyat kita. Bukan demokrasi wani piro. Bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif. Dengan demikian, dengan menyelamatkan kekayaan negara untuk masa depan rakyat kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, kita yakini bahwa kita bisa nanti memiliki masa depan yang baik. Kita sangat optimis karena kekayaan kita besar. Yang penting adalah tadi, pemerintahan yang bersih, dengan niat dan kehendak politik yang keras untuk meminimalkan korupsi, memberantas korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, jasa-jasa kepada rakyat segera yang dibutuhkan oleh rakyat, yang ujungnya juga akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kami Prabowo Hatta yakin bahwa dengan komitmen yang kuat kita bisa menghasilkan cita-cita pendiri bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, yang produktif. Kita tidak mau hanya jadi pasar bagi orang lain. Kita tidak mau hanya pemasok tenaga kerja murah. Kita tidak mau perempuan kita harus kerja sebagai pembantu di negara-negara yang jauh. Kita ingin rakyat kita hidup dengan sejahtera, cukup pangan, sandang, dan papan. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin jadi negara yang terhormat dengan rakyat yang sejahtera, rakyat yang tenang menghadapi masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sudah saksikan seluruh rangkaian debat untuk tema kali ini. Saya berharap debat kali ini itu bisa makin memantapkan pilihan Anda bagi Anda yang sudah memilih, atau yang belum memilih bisa menjadi bahan bagi Anda untuk menentukan pilihan Anda. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa hadirlah di tempat pemilihan suara tanggal 9 Juli, berikan suara Anda dengan pandangan Anda yang sebaik-baiknya. Pastikan pilihan Anda untuk itu. Yang kedua, jangan lupakan bahwa ini adalah proses yang harus kita jalani demi menjadikan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Yang ketiga, saya ingin katakan lagi-lagi, ini sebuah pernyataan seorang bijak, tidak ada negara yang dibangun dalam satu malam. Semua pembangunan memerlukan proses dan karenanya kita harus taat sama proses itu. Yang paling penting adalah prosesnya tetap damai dan bermartabat. Karenanya
Kita jumpa pada debat berikutnya. Selamat malam Indonesia. Sampai jumpa pada debat berikutnya. Saya persilahkan ke Bapak Prabowo dan untuk saling bersalaman. Ya, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu mungkin kepada dua kandidat capres dan cawapres tadi. Luar biasa sekali. 6 segmen melalui debat yang sangat panjang, visi misi sampai kepada bagaimana para capres-cawapres ini meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilih mereka yang akan mengemban amanah itu. Ada beberapa catatan, pasti kita mulai dulu dari Pak Kudri. Pak Kudri, dari perjalanan 5-6 segmen yang panjang ini, apa yang paling menarik tadi yang ditangkap Pak Kudri? Saya akan mencatat mengenai klarifikasi Pak Prabowo yang selama ini selalu menjadi serangan ke pribadi gitu. Nah, ini saya kira dengan kesempatan ini Pak Prabowo sudah jelas bahwa apa yang dia berikan klarifikasi. Dan saya kira dari segi hukum kan kita juga belum tahu ya di mana kesalahan tuduhan dan apa yang diberikan. Tapi ini kan karena isu politik ya, tapi bukan isu hukum. Kalau isu hukum tentu harus ada ini satu. Terus kedua, bahwa Pak Prabowo ini adalah menggunakan konsep nasionalisme, ya kan? Dia selalu bilang adalah untuk meningkatkan keadilan dan kemakmuran. Satu, kedua, dia akan menjaga national resources. Ya, jadi dia bahwa kekayaan alam itu dia tidak lari. Artinya di sini konsep nasionalisme ini jelas. Ya. Dan yang ketiga, yang justru yang agak kontradiksi, ya, bahwa dia menyatakan bahwa ini berdikari. Justru ini konsep dari korannya Bung Karno yang tidak disinggung oleh Pak Joko Widodo. Justru yang disinggung adalah Pak Prabowo. Konsep ya. Jadi konsep nasionalisme, konsep kemakmuran, konsep kemampuan berdiri sendiri secara politik ekonomi justru disinggung. Di sini konsepnya gitu loh ya. Nah, bagaimana dengan konsep itu tentu didukung oleh pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Cuman tidak ada waktu, saya kira ada elaborasi. Pak Kudri, itu tadi adalah poin-poin baik dan bagus mungkin dari pihak Prabowo Hatta. Kalau dari pihak Jokowi dan JK, apa poin yang baik dan bagus itu? Ya, Pak Jokowi ini kan menjelaskan keberhasilan di sektor di Jakarta. Jadi sektor Jakarta itu kan skalanya domestik, sedangkan lokal sekali. Sedangkan yang presiden ini adalah. Nah, jadi apakah menjadi pertanyaan, apakah success story di tingkat Jakarta ini bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang lebih kompleks, bukan hanya Jakarta. Sementara Pak JK? Nah, Pak JK saya kira baiknya dia kan sudah pengalaman ya sebagai Wapres. Dia tentu justru kita lihat bahwa dalam debat ini memang apa yang diperkirakan orang bahwa Pak JK lebih dominan, nyata bahwa ini Pak JK sekarang memang lebih dominan. Dia bicara ini. Saya kira kita catat maksudnya. Kita akan lanjutkan nanti dengan Bang Idrus Marham dan juga Pak Taufik Bahaudin. Dan kita juga akan menyuplik nanti poin-poin yang juga menarik tadi dalam debat. Sesaat lagi tetap bersama kami.